Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama dengan Pak Burhan dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 5. Untuk kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang satuan waktu dan kecepatan. Silahkan disimak ya. Di sini Pak Guru akan menyampaikan dulu tentang dasar-dasarnya nanti yang digunakan untuk perhitungan ya. Satu hari ada 24 jam ya, kita tahu semua itu. Kemudian 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, kemudian 1 jam ada 3.600 detik. Ini kebalikannya, 1 menit ada 1/60 jam, 1 detik ada 1/60 menit, kemudian 1 detik ada 1/3600 jam. Sebagai contoh, ya ini nanti untuk menggunakannya, ya bagaimana cara menggunakan untuk perhitungan. 2 hari itu ada berapa jam? Kita tahu 1 hari itu ada 24 jam, sehingga kalau 2 hari tinggal kalian kalikan saja. 2 kali 24 yaitu 48 jam. Contoh berikutnya, 3 jam ada berapa menit? Kalian tahu bahwa 1 jam ada 60 menit. Kalau 3 jam tinggal kalikan saja. 3 dikali 60 yaitu 180 menit. Contoh yang ketiga yaitu 180 menit ada berapa jam? Kita lihat, oh 1 menit ada 1/60 jam. Maka kalau 180 menit tinggal mengalikan dengan 1/60. Sehingga jawabannya adalah 3 jam. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjut. Kita akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan waktu. Contoh nomor 1. 2 jam ditambah dengan 80 menit. Ini nanti akan diminta jawabannya dalam satuan menit ya. Maka kita ubah dulu semua satuan ke dalam menit. 2 jam itu kalau dijadikan menit kita kalikan 60 yaitu 120. Karena 80 sudah dalam menit, kita tidak usah repot-repot mengubahnya, jadi tetap. Keduanya sudah dalam menit ya, 120 menit dan 80 menit, sehingga tinggal kita jumlah ya, 120 ditambah 80 yaitu 200 menit. Sehingga hasil dari 2 jam ditambah 80 menit adalah 200 menit. Kita melanjutkan ke contoh nomor 2. 1/2 jam dikurangi 600 detik, diinginkan jawabannya dalam menit. Maka kita ubah dulu semua satuan ke menit ya. Setengah jam atau 1/2 jam kita ubah ke menit. Caranya kita kalikan 60 ya. Setengah kali 60 itu 30 menit. Kemudian 600 detik kita ubah menjadi menit ya. Caranya kita kalikan 1/60 sehingga hasilnya 10 menit. Karena ini pengurangan ya, kita tinggal kurangi. 30 menit dikurangi 10 menit yaitu 20 menit. Sehingga hasil dari 1/2 jam dikurangi 600 detik adalah 20 menit. Lanjut. Contoh berikutnya yaitu Naila belajar dari pukul 18 lebih 8 menit sampai dengan pukul 18 lebih 50 menit. Pertanyaannya adalah berapa menit Naila belajar? Ya. Kita kurangkan saja, yaitu waktu akhir, ya waktu akhir Naila belajar dengan waktu awal Naila belajar. 18 lebih 50 dikurangi 18 lebih 08. Kita kurangkan yang menit dulu ya, 50 dikurangi 8, yaitu 42. Untuk jamnya sama-sama 18 sehingga hasilnya pengurangan 0. Jadi Naila belajar selama 42 menit. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjut. Contoh nomor 4. Pak Syarif berangkat ke sekolah pukul 06 lebih 35 menit ya, pagi hari. Sampai di sekolah pukul 7 lebih 20 menit. Pertanyaannya, berapa menit perjalanan Pak Syarif sampai ke sekolah? Cara yang menjawab sama ya, yaitu dikurangi ya, waktu akhir dikurangi waktu awal. Jam 7 lebih 20 menit dikurangi jam 6 lebih 30 menit. Nah, di sini perbedaannya dengan yang tadi adalah 20 menit dikurangi 30 menit itu tidak bisa. Ya, maka pinjam 1 jam atau 60 menit
dari angka 7 ini. Nah, seperti ini. Yang 7 berkurang 1, kemudian yang 20 atas ini nanti ditambah 60, ya 60 menit. Sehingga jadinya nanti seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini baru bisa kita kurangkan. 80 dikurangi 35 itu adalah 45. 6 kurangi 6, 0. Jadi perjalanan Pak Syarif ke sekolah adalah 45 menit. Begitu anak-anak, cukup mudah dipahami ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Oke, untuk materi waktu tadi ya, itu nanti untuk pemanasan ya, digunakan untuk dasar nanti kita belajar tentang kecepatan ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai satuan panjang ya, itu nanti juga digunakan dasar untuk menghitung materi tentang kecepatan. Oke, kita masuk ke materi kecepatan. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu melihat gambar seperti itu? Ya, pasti pernah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terdapat di manakah alat itu? Nah, coba kalian ingat. Nah, betul. Ya, kalau ini di mobil yang gambar sebelah kiri ini, kalau gambar sebelah kanan ini di sepeda motor, ya. Barangkali ada lagi, mungkin kalian pernah menjumpai di bis, ya, atau angkutan umum, ya, atau kendaraan yang lain. Kemudian, apa kegunaan alat itu? Ya, sebelum kita menjawab ini, kita harus tahu dulu apa toh ini namanya. Alat ini namanya speedometer, anak-anak. Fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan. Nah, di sini biasanya tertulis tulisan km garis miring H. Itu kepanjangan dari kilometer per hour. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kilometer per jam. Oke ya, saya kira ini untuk pengetahuan tentang kecepatan, pengetahuan dasarnya Pak Guru sudah sampaikan. Kita lanjut. Sekarang kita mengenal arti tentang kecepatan. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Itu artinya sepeda motor tersebut dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 1 jam. Oke, sekarang kita akan belajar cara mengubah satuan kecepatan. Contoh, 1. 18 km per jam mau diubah menjadi dalam satuan meter per menit. Caranya bagaimana? Kita ubah dulu ya. 18 km itu berapa menit, lalu 1 jam itu ada berapa menit. Nah, ini sudah dijawab di sini ya. 18 km itu ada 18.000 meter, kemudian 1 jam ada 60 menit. Kita masuk ke perhitungan ya. Jadi 18 km per jam tadi, yang atas tadi kita ubah ya, kilometer jadikan meter menjadi 18.000. Yang bawah 1 jam menjadi 60 menit. Sehingga 18.000 dibagi 60 itu adalah 300 ya, meter per menit. Sehingga kecepatan 18 km per jam itu sama saja kecepatan 300 meter per menit. Begitu anak-anak. Contoh nomor 2. 4 meter per detik ada berapa desimeter per menit? Nah, ini berubah semua. Ini meter berubah jadi desimeter, detik berubah menjadi menit. Nah, meter jadikan desimeter itu turun 1 tangga ya, maka nolnya bertambah 1 menjadi 40. Kemudian kita tahu 1 detik itu ada 1/10 menit. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, 4 meter tadi 40 desimeter, kemudian dibagi, ya per itu bagi ya. 1 detik ada 1/60 menit. Oke, 40 dibagi 1/60. Berarti sama dengan 40 dikali, ini dibalik. Menjadi 60/1. Sehingga hasilnya 2400 desimeter per menit. Sehingga ya hasil dari 4 meter per detik itu sama juga dengan 2400 desimeter per menit. Saya kira cukup jelas contoh cara mengubah satuan kecepatan ini. Kita lanjut. Nah, ketika kalian akan belajar tentang kecepatan, ada baiknya kalian hafalkan dulu ya tentang rumus-rumus yang berkaitan dengan kecepatan. Kemarin Pak Guru sudah memberikan rumus tentang skala ya dengan gambar segitiga seperti ini. Nah, ini cara menggunakannya sama anak-anak. Di sini segitiga JKW
Ya, boleh kalian supaya lebih mudah ya, kalian boleh menyingkat dengan segitiga Jokowi ya. Itu mungkin akan lebih mudah dalam menghafal. J-nya di atas, K-nya di bawah samping kiri, kemudian B-nya di bawah samping kanan. Kemudian bagaimana cara menggunakan segitiga ini? Ketika kita akan mencari J, ya, J itu apa? Atau jarak, ya. K itu kecepatan, W itu waktu. Ketika kita akan mencari J, maka kita tutup J-nya. Nah, hasilnya adalah K dikali W. Kalau berdampingan atau jajar seperti ini itu dikali. Ya, J itu sama dengan K kali W. Kalau mencari K, yang dicari ini ditutup. Berarti J per W atau J dibagi W. Kemudian yang ketiga, ketika mencari W, maka W tutup. Sama saja J per K atau J dibagi K. Cukup mudah ya anak-anak untuk menghafal. Baik, kita lanjut. Bagaimana supaya lebih mudah, maka kita harus terapkan pada soal ya. Bagaimana cara mengerjakan soalnya. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan soal dan pembahasan atau soal dan penyelesaian tentang kecepatan. Contoh nomor 1, jarak kota Yogyakarta ke Surabaya adalah 360 km. Paman naik bis dari Yogyakarta ke Surabaya membutuhkan waktu 6 jam. Kecepatan bus tersebut adalah berapa kilometer per jam? Jawab. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu jarak 360 km, kemudian waktunya tadi 6 jam, kita tulis dulu di sini. Kalau sudah ditulis yang diketahui, baru kita masuk ke rumus. Kecepatan tadi adalah jarak dibagi waktu, yaitu 3.600 km dibagi 6 jam, yaitu 60 km per jam. Jadi kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Cukup jelas anak-anak ya? Kita lanjut. Contoh nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam selama 3 jam. Jarak yang telah ditempuh mobil tersebut adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui, kecepatan 80 km per jam, waktunya 3 jam. Kita tulis dulu di sini. Jarak, ya, itu adalah kecepatan dikali waktu, sehingga 80 km per jam dikali 3 jam adalah 240 km. Sehingga jarak yang telah ditempuh mobil tersebut adalah 240 km. Cukup jelas anak-anak ya? Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Sony berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Waktu yang diperlukan Sony untuk sampai di kota B adalah berapa jam? Cara menjawabnya kita tulis dulu ya, seperti tadi. Apa yang diketahui? Oh, jarak 100 kilo kita tulis. Kemudian kecepatan 25 km per jam. Nah, ketika sudah kita tulis apa yang diketahui, mari kita hitung apa yang ditanyakan. Oh, waktu adalah jarak dibagi kecepatan, yaitu 100 km dibagi 25 km per jam, sehingga ketemunya 4 jam. Jadi waktu yang diperlukan Sony untuk sampai di kota B adalah 4 jam. Baik anak-anak, untuk materi Pak Guru kali ini, Pak Guru cukupkan sekian. Nanti akan ada tugas seperti biasa yang akan Pak Guru share di grup kelas masing-masing lewat wali kelas kalian. Baik, Pak Guru berpesan, silahkan kalian menjaga selalu kesehatan, selalu pakai masker ketika bepergian. Ya, kemudian jangan lupa kalian juga berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Ya, agar kita semua dapat belajar kembali di sekolah bersama-sama. Baik, sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.